Kapitan Jonker terlibat di berbagai medan perang lainnya dalam membantu VOC, antara lain di timur, pantai barat Sumatera, Sulawesi, pantai timur Jawa, Palembang, dan Banten. Dalam salah satu pertempuran terakhirnya yang berlangsung selama 7 tahun, pada tahun 1675 1682 melawan Trunojoyo, ia bahkan memimpin pasukan besar yang tidak saja terdiri dari orang Maluku, melainkan juga orang Makassar, Bugis, dan Mardika. Atas jasa-jasanya, ia mendapatkan suatu wilayah di daerah Cilincing, Jakarta Utara, sampai akhir tahun 1960-an. Wilayah tersebut masih dikenal masyarakat dengan sebutan Pejongkoran. Siapa sebenarnya Kapten Jonker? Mari kita bahas. Sebelum lanjut jangan lupa berikan supportnya dengan like dan subscribe Infonea. Banyak yang mengira Kapiten Jonker ini adalah orang Eropa. Jika dilihat dari namanya, yang aslinya adalah putra Maluku, tempatnya lahir di Pulau Panipa tahun 1620 dengan nama Ahmad Sangaji Kawasa. Ia terlahir dalam lingkungan bangsawan, di mana ayahnya merupakan seorang pejabat yang diangkat oleh Kesultanan Ternate pada masa itu. Awal mula Kapiten Jonker ini bergabung dengan VOC dikarenakan kalahnya Pulau Manipa dalam menghadapi VOC dalam Perang Huamual yang menyebabkan seluruh keluarganya ditawan dan menjadi budak VOC. Untuk mengubah nasibnya, sang haji muda akhirnya bergabung dengan pasukan VOC di bawah kepemimpinan Kapitan Tahyalel yang merupakan putra dari Raja Luwu. Kompi mereka terdiri dari orang-orang Ambon yang ditempatkan di Batavia. Awal mula bertugas, sang haji diturunkan bersama pasukan Ambonnya dalam berbagai operasi militer VOC dari tahun 1657 sampai tahun 1658 di bawah kepemimpinan Rijksgraf van Guns. Dalam operasi militer ini VOC berhasil banyak memenangkan pertempuran seperti dicetak 46 Lead dan Goa, walaupun harus dibayar mahal dengan kehilangan banyak personelnya. Salah satunya adalah Kapitan Tainia Alele yang merupakan komandan dari pasukan Ambon. Sang haji pun diangkat oleh VOC menggantikan Kapitan Tahyalel menjadi komandan pasukan Ambon. Dari sanalah akhirnya sang haji mendapatkan julukan Kapitan Jonker, di mana Jonker dalam bahasa Belanda berarti anak bangsawan yang bertugas di kemiliteran. Karir gemilang Kapitan Jonker diraihnya setelah menjabat komandan pasukan Ambon ini. Prestasinya dimulai dengan memenangkan Perang Pau melawan warga Minangkabau yang menantang VOC. Pada awalnya, VOC hanya mengutus 200 personel di bawah pimpinan Jacob Cruis untuk memadamkan perlawanan orang Minang tersebut. Sayangnya keadaan berbalik arah. VOC yang bersenjatakan lengkap dibabat habis oleh pejuang Minang. Dari total 200 personel, hanya 70 yang berhasil selamat, di mana Jacob Cruis sebagai komandan dan 2 kapten serta 5 letternya tewas dalam pertempuran tersebut. 5 bulan kemudian, bermaksud membalas kekalahannya atas orang Minangkabau, Gubernur Jenderal John Maxwell kembali mengutus 300 personelnya berlaga di Pau. Kali ini pasukan tersebut terdiri dari 130 orang Bugis yang dipimpin oleh Arung Palaka, 100 pasukan Ambon yang dipimpin oleh Kapten Jonker, dan sisanya merupakan pasukan Belanda Totok yang dipimpin oleh Abraham Firesplit. Bantuan pasukan pribumi yang terdiri dari pasukan Bugis dan Ambon tadi, akhirnya VOC berhasil memadamkan perlawanan orang Minang di Pau, penguasai daerah Ulakan, pada tanggal 28 September 1666, dan 2 hari kemudian, VOC berhasil merebut Pariaman dari orang-orang Aceh, di mana Kapitan Jonker diangkat menjadi panglima tertinggi di Pariaman. Saat itu, dengan reputasinya yang berhasil memadamkan perlawanan di Minang, Kapitan Jonker semakin dipercaya oleh VOC untuk memadamkan perlawanan di berbagai daerah seperti Jambi, Palembang, Jawa Timur, dan Banten.
Puncak karir Kapitan Joker adalah berhasil menciduk Pangeran Trunojoyo, yaitu bangsawan kerajaan Madura yang melakukan perlawanan terhadap Sultan Amokrat I yang merupakan sultan dari kerajaan Mataram yang saat itu didukung oleh Feucil. Atas prestasi dan jasa-jasanya terhadap pihak Feucil, Kapitan Jonker dihadiahi banyak harta benda dan sebuah lahan di daerah Marunda oleh Gubernur Jenderal Belanda saat itu, yaitu Cornelis Johnson Spilman. Sebelumnya daerah Marunda ini bernama Pencongkeran yang menandakan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat tinggal dari Kapitan Jonker. Karir Kapitan Jonker mulai surut setelah berpulangnya Gubernur Jenderal Spilman. Pada tahun 1684 seorang pejabat Feucil yang bernama Ishak Desailly Martin iri terhadap karir Jonker dan berusaha untuk menyingkirkannya. Menyebarkan rumor di antara pejabat Feucil dengan mengatakan bahwa Kapitan Jonker akan memberontak terhadap Feucil dan membinasakan orang-orang Belanda yang ada di Batavia. Karena pengaruhnya yang kuat, Ishak Desailly Martin berhasil mempengaruhi penentu kebijakan Feucil dengan mulai mengawasi, membatasi gerakan, dan memprovokasi Kapitan Jonker. Dikarenakan tidak tahan lagi terhadap sikap Feucil, akhirnya Kapitan Jonker memutuskan untuk memberontak terhadap Batavia. Pemberontakan ini pun dibalas oleh Feucil dengan mengepung kediaman Kapitan Jonker di Marunda yang berakhir dengan pembantaian Kapitan Jonker bersama 130 personil Ambon lainnya. Feucil lantas memotong kepala Kapitan Jonker dan memamerkannya di Batavia. Setelah puas, baru dimakamkan di tepi pantai dekat Marunda, bekas tempat tinggalnya. Itulah akhir kisah Kapitan Jonker yang berjasa bagi Feucil.